Kira-kira ini para capres dan cawapres nanti dibawain tab atau enggak ini? Alat komunikasi jarak jauh ini maksudnya gini. Bila bawa tab atau alat komunikasi jarak jauh, kan jawabannya bisa dibantu sama yang tidak di lokasi loh. Oh iya pasti loh. Mestinya KPU memeriksa ke 6 orang capres dan cawapres itu. Oh percuma loh. Debat bawa tab. Nanti begitu dikirim pertanyaan langsung deh jawaban dikasihkan keluar di tabnya. Orang masuk loh bos. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di ngomongin politik, ngompol, bukan pipis loh ini. Ini tetap masih ini masalah pilpres ini, capres, cawapres, apalagi masalah debat yang lagi di obok-obok. Banyak usulan-usulan. Nah, ini termasuk Bung Andre Rosiade nih. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba usul bagaimana debat pilpres memakai bahasa Inggris. Wah, sip ini. Ini usulan yang menarik ini. Iya, bagus ini. Dan bila melihat tingkat capres maupun cawapres, kayaknya tidak ada yang punya kendala. Kabeh bahasa Inggrisnya demrimil. Lancar. Ya, tapi kendalanya itu, apakah orang-orang kayak kita, bangsa Indonesia itu semuanya siap dengerin, siap tahu artinya. Nah, kalau Om Begawan ya jujur saja siap loh. Silakan debat pakai bahasa Inggris, oh monggo. Tetap tak simak. Dan pasti Om Begawan paham. Nah, dikiranya nyimak orang debat pakai bahasa asing, Om Begawan nggak mampu, ya kecil. Caranya gimana? Ya tinggal aja manggil anak sastra Inggris, suruh nemenin ngopi bareng, lantas suruh nerjemahin. Gampang loh. Ya setelah debat selesai makan mie ayam, urusan kelar. Nah, teman-teman masih ingat gak siapa Bung Andre? Nah, itu loh petinggi Gerindra yang wah debat jring. Ya pasti penonton ngompol singkatnya cuma mertuanya Pratama Arkan aja, pemain timnas kita yang main di Liga Jepang itu. Nah, ditantang begituan. Bukan begituan. Ditantang pakai bahasa Inggris debatnya. Lah Pak Ganjar itu siap no, kecil no kayak gitu. Apalagi Pak Mahfud. Walah, rene apa-apa nih kayak gitu. Nah, respon bagus malah disampaikan tuh kubu Amin. Timnasnya Amin itu. Mereka siap debat pakai bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Orang masalah. Oh, bagus itu. Nah, kalau bahasa Inggris dan bahasa Arab, tim Ganjar Mahfud, ya podo aja. Sama saja, mereka menguasai hal seperti itu. Lah dikira Pak Mahfud nggak bisa bahasa Arab. Wow, ya bisa ditebak no. Pasti yes no. Nah ini giliran ini pasangan Prabowo Gibran. Ini mesti terngompol-ngompol ini. Kelincutan salah tingkah kalau suruh bahasa Inggris sama bahasa Arab. Oh genah mumet. Pusing 7 keliling no, ngeluh no. Wah, tetangganya dimarah-marahin nek nonton. Ayo, dibalas nggak kalau gitu? Kan pihak yang usul pakai bahasa Inggris itu kan pihaknya Gerindra. Nah, kan jadi galau sendiri loh. Ini namanya senjata makan tuan. Bukan tuan makan senjata, keloloten. Wah, repot ini. Nah, pakai bahasa Madura. Ya hanya pasangan nomor 3 yang jagoan itu. Kalau bahasa Jawa ya pasangan nomor 3 yang jagoan. Pakai kromo inggil gimana? Jawa halus. Ya nomor 3. Lagi-lagi yang bisa diandalkan. Lah meski Gibran wali kota Solo, belum tentu dia jago bahasa Jawa halus kromo inggil. Orang ngomong mung celap-celup. Sitik-sitik tak. Mau dicoba sama Pak Ganjar, berani. Pakai bahasa Jawa kromo inggil. Dites gimana? Berani nggak? Bisa pakai bahasa Surabayaan ya Pak Mahfud jagonya. Cascus. Nah, tapi saya ini mau banyak-banyakan bahasa. Pinter-pinteran ngomong
Apa mau debat capres cawapres, Begawan malah ngelantur. Ya, tapi yang juga harus diingat, teman-teman, ini para capres debat itu kan biar rakyat bisa menilai bagaimana para capres dan cawapres itu menyampaikan gagasan, orang masalah bahasane, malah justru yang lebih banyak dimengerti oleh rakyatnya. Ya, lebih pada visi misi yang disampaikan, program kerja. Ini kan bukan lomba berbahasa Inggris. Wah, ini Mas Andre, jane ya menarik nek wani. Tapi ya nggak usah aneh-aneh lah. Apa Bung Andre usul gitu biar Om Begawan nggak bisa kritisi materi dan kelemahan debat Prabowo Gibran apa piye? Takut sama kontennya ngompol. Ayo wani jawab ora ini. Atau bantah apa yang Om Begawan sampaikan dari beberapa konten yang kemarin-kemarin. Isu ini diangkat supaya serangan ke capres-cawapres koalisi Indonesia Maju berganti toh. Kalau susah cari kelemahan capres lain, nggak perlu lah bikin isu nggak penting. Orang perlu. Ide ini sebenarnya bukan hal baru loh. Berdebat pakai bahasa Inggris ini. Oh, bukan hal yang baru. Dulu waktu Pilpres tahun 2019, usulan serupa pernah diajukan juga. Hanya yang usul itu Pak Yadri Susanto itu politisi dari PAN. Mau tahu komentar Pak Prabowo ketika ada usulan debat pakai bahasa Inggris? Dia nggak suka juga itu. Dia bilang, oh, mbok sudah nggak usah gaya-gayaan. Itu ngomongnya Pak Prabowo itu. Percayalah, ke-6 kandidat pemimpin kita itu bisa kok semua bahasa Inggris. Pembenaran ini. Ya jangan suka meremehkan orang lain. Memangnya mereka mau jadi presiden di Amerika atau di Inggris sana atau di Eropa, kan ya enggak, itu ngomongnya Pak Prabowo. Atau supaya rakyat nggak paham apa yang dipaparkan para capres. Wah ya enggak lah, ini demi kemampuan sebenarnya. Jadi untuk mengelabui rakyat, konsep-konsep Prabowo Gibran bukan hal baru. Wah seorang hal aneh. Ya paling-paling ya Kopas punyanya Pak Jokowi, programnya Pak Jokowi diomongin lagi. Biar kayak kami ini nggak paham. Dikira hal-hal baru gitu. Gini loh Bung Andre, Pak Kandrani, tak kasih tahu. Sejagoan apapun berbahasa Inggris, kita itu sudah punya undang-undang bahasa. Paham nggak jenengan itu? Di mana presiden itu saat melakukan kunjungan kerja resmi, pidatonya ya resmi, sambutan waktu bertemu presiden negara asing, ya tetap pakai bahasa Indonesia. Itu bukan berarti tidak bisa bahasa Inggris. Itu mandat atau perintah undang-undang. Bahasa itu menunjukkan identitas diri. Bukan butuh tidak kemampuan. Berbahasa itu bagian dari harga diri. Apa nek wis nganggo bahasa Inggris itu harga diri ini larang, ya sok murah itu. Nah misalnya kayak di Jawa, begitu ada pernikahan, prosesi adat Jawa itu memakai bahasa kromo inggil yang punya filosofi yang dalam. Misalnya ini ada manten, ada prosesi pangge. Nah di situ ada bermakna, ada sesuatu yang harus datang kulon nuwun, permisi, menyampaikan salam taklim dan memberikan hal-hal yang akan disampaikan untuk bertemunya manten laki-laki dan perempuan. Dan setelah pasrah, itu panggil itu pasrah dan penampi namanya. Lalu dijawab yang punya rumah itu namanya prosesi yang sangat adiluhung. Iya tuh sehingga mestinya kita bangga punya bahasa Indonesia. Upamanya bahasa Jawa sangat tinggi filosofinya. Lah, apa pada lupa dengan Sumpah Pemuda? Nah, peringatan Sumpah Pemuda belum 2 bulan loh berlalu loh. Malah usulnya Mas Andre orang genah itu. Ini saya kasih tahu. Persiapkan sajalah capres-cawapres koalisi Indonesia Maju. Jangan sampai kejadian debat Pilpres tahun 2019 terulang lagi. Ingat gak waktu itu? Ayo dieling-eling itu. Di mana Pak Prabowo malah setuju usulan Pak Jokowi. Lawannya itu. Lah bukan malah mendebat atau malah ngiyani. Itu bentuk pengakuan. Nah, jika dirinya tidak bisa membantah sodoran argumentasi yang disampaikan Pak Jokowi waktu itu tahun 2019. Ingat nggak? Nah, PR yang juga penting
latih itulah Gibran itu yang masih bocil itu untuk melek, terjaga sampai setidaknya jam 11 malam gitu loh. Ojo jam 09.00 wis ngantuk turu, daripada waktu debat jelang sesi akhir malah ngapa-ngop kelakepan. Bahasa Indonesianya angop tuh apa ya? Ah, menguap itu. Walah kok menguap ini. Kaya uang 100.000 di tengah jalan menguap hilang aja. Intinya itu dilatih supaya nggak ngantuan lah. Supaya debat capresnya lancar. Itu ya, ini saya ingatkan ini, pesen ini. Lah, solusi paling gampang, ya kasih jamu lah. Tanya Pak Dokter, kasih obat biar nggak ngantuk. Atau sebelum debat bobok cantik dulu. Jadi fokus tuh latihan melek, nggak perlu belajar materi. Kan debat pertama itu antar capres. Prabowo, Pak Ganjar sama Pak Anies. Nah bila bingung menjawab nanti pas debat cawapres atau ngerespon dari lawan debatnya atau panelisnya, ya bisikin aja. Bisikin aja ke yang lain. Nah, atau terus bilang aja ke Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, tenang. Saya sudah di sini, sinau ya buat apa? Wong bilang nggak bisa, tinggal panggil bapaknya aja atau timnya aja lah. Yang jawab biar dia, kan mesti nggak tegaan itu. Lah kan mirip itu, mirip sekali dengan proses nyawa presnya. No. Mestinya dilarang undang-undang, lapor bapaknya, lapor pamannya, langsung aturannya yang dirubah. Relawan yang dukung cuma dikit, mong belasan orang lapor bapaknya, langsung relawan Jokowi ngebyuk kabeh ke Prabowo Gibran. Neng yombo tenanan pora. Masih kurang dukungan, minta lagi. Orang genah, njuk dikasih dukungan dari perangkat desa. Deklarasi dukungan meneh. Lah bisa-bisa nanti jika panelis kasih pertanyaan susah, panelisnya yang minta maaf, malah kojur lah ini. Nah makanya usul model debat itu yang konkret, yang menambah kualitas debat, fokus pada substansi, bukan kulit luarnya aja. Ingat loh, yang penting gitu loh usulnya. Nanti ada yang usul lagi, gimana saat debat para kandidat mesti pakai baju adat masing-masing. Tambah racun toh. Nah intinya besok Selasa itu kita mau sama-sama menilai, sama-sama ingin memahami mana capres yang mampu menghadirkan optimisme, keyakinan dan kepercayaan. Dia yang layak akan kita pilih. Dia yang layak akan memimpin bangsa ini. Masyarakat harus paham, harus menonton semua. Nah ini yang bikin penasaran begawan ini. Kira-kira ini para capres dan cawapres nanti dibawain tab atau enggak ini? Alat komunikasi jarak jauh ini maksudnya gini. Bila bawa tab atau alat komunikasi jarak jauh, kan jawabannya bisa dibantu sama yang tidak di lokasi loh. Oh iya pasti loh. Mestinya KPU memeriksa ke 6 orang capres dan cawapres itu. Oh percuma loh. Debat bawa tab. Nanti begitu dikirim pertanyaan langsung deh jawaban dikasihkan keluar di tabnya. Orang masuk loh bos. Ya langsung deh jawaban dikasihkan itu pasti. Oh ya ini masukan ini bagi KPU ini. Lah ya mbok disediakan waktu barang 10 menit aja lah. Para capres dan cawapres itu menjawab pertanyaan publik. Warga bisa kirim pertanyaan ke alamat yang diumumkan KPU. Pertanyaan kan masih banyak yang masuk. Nanti diundi secara acak. Tidak dipilih panelis atau komisioner KPU aja. Jadi mereka berdebat. Tidak sekedar merespon panelis, menjawab pertanyaan capres lain, namun juga menjelaskan apa yang kami pertanyakan masyarakat banyak. Wah ini bakal menarik ini, oh tenan ini. Rakyat juga merasa dilibatkan. Satu hal lagi, tolong ini Pak Prabowo dilatih sabar ya. Bila dengar bel tanda bicara sudah berbunyi, oh, jangan marah-marah. Ya, ojo sampai mutung kayak waktu di acara Muhammadiyah itu nanti memalukan. Di sini nih. Capres pas dengar suara bel langsung ngegas itulah ngono kualitas capres sana. Tapi kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud kesabarannya sudah teruji. Kemampuannya juga sudah teruji. Kapasitas narasi, kapasitas bahan-bahannya sudah semuanya siap dan teruji.
karena Pak Ganjar dan Mahfud adalah capres yang siap untuk melanjutkan kepemimpinan di Indonesia ini. Itu ya pesan Begawan ini. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.